Shalom, selamat hari Minggu teman-teman. Jumpa lagi di Ibadah Remaja bersama saya Michael. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Bukalah Gapura Indah. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memanggil kami untuk bersekutu dengan-Mu. Kiranya Bapa mau hadir di tengah-tengah kami, ajarkan kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada minggu kali ini adalah doa memantapkan niat. Kita akan mendengarkan penjelasannya melalui pemberitaan firman. Tapi sebelum itu, yuk kita bernyanyi lagu Ya Tuhan Tiap Janji. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, memohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Allah, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, kami bersyukur untuk hari baru yang indah yang boleh kami rasakan pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang Engkau firmankan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang meneladani Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh melakukan apa yang Engkau firmankan agar nama-Mu termulia melalui diri kami. Berbicaralah ya Tuhan,
kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 demikian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Kak Devina mau nanya nih. Kira-kira di antara kita dari bayi, orok, oe-oe, baru lahir sampai besar, ada nggak sih di antara kita yang sama sekali nggak pernah berdoa? Sekalipun nggak pernah berdoa. Rasanya nggak ada ya yang nggak pernah berdoa dari lahir. Minimal ya 1 kali lah kita berdoa sebelum dengerin firman Tuhan tadi, kita berdoa sama Tuhan. Kenapa kita berdoa? Ya, karena doa itu sangat penting buat kita orang percaya. Ada salah seorang bapak gereja namanya Bapak Martin Luther pernah bilang bahwa doa adalah nafas hidup orang beriman. Namanya manusia, hidupnya itu harus bernafas, harus menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Kalau enggak, is dead. Minimal ya kalau nggak bernafas beberapa menit, kata penelitian sih, organ-organnya itu akan rusak. Ya, tapi lama-lama mereka tidak akan berfungsi dengan normal dan kemudian ya meninggal begitu ya. Jadi nafas itu penting buat kita manusia, buat makhluk hidup penting. Begitu juga di dalam iman kita. Kalau kita nggak berdoa, ya sama aja kita sedang menggali kubur kita sendiri. Sama aja kita sedang mematikan kehidupan rohani kita. Kita mati secara rohani. Dan doa selain nafas hidup, itu juga merupakan sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Hubungan akan berjalan dengan baik kalau komunikasinya juga terjalin dengan baik. Kita saling ngobrol satu dengan yang lain. Misalnya dengan orang tua. Kalau misalnya kita mau sesuatu, kita berharap sesuatu, ya kita ngobrol dong dengan orang tua. Atau kalau misalnya kita nggak suka dengan perlakuan orang tua bagaimana kita bilang dengan orang tua kita. Nggak bisa saling cuek-cuekan aja. Karena di dalam hubungan ya komunikasi itu penting. Kalau kita pun punya teman deket atau ya adalah orang yang kita suka begitu ya, supaya berjalan dengan baik hubungannya, berjalan dengan lancar proses ke depannya, ya kita harus sering ngobrol, sering cuap-cuap bareng gitu ya, untuk saling kenal, untuk saling paham. Nah, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Ya, kita yakin betul, kita tahu betul kalau Tuhan itu tahu apa yang kita
perlukan, sudah mengerti. Ada lagu, dia mengerti hanya tetesan air mata aja dia tahu gitu ya. Tetapi ya apa betul kita ngerti betul-betul apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita? Ya, semuanya kan harus ada timbal balik. Ketika saya ngomong, ada responsnya. Ketika Tuhan ngomong, perlu ada juga dong respons dari kita. Nah, kira-kira kita udah tahu apa belum apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita berdoa supaya kita bisa saling ngerti apa maunya Tuhan. Bukan cuma itu, bukan cuma supaya kita ngerti, tapi Tuhan pun bilang bahwa kita harus berdoa. Firman Tuhan ngomong kita harus tetap berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, firman Tuhan itu banyak bilang bahwa ya kita harus berdoa. Bukan cuma itu, Tuhan Yesus sendiri pun berdoa. Salah satunya adalah ketika ia di Taman Getsemani, ya ia berdoa kepada Allah. Bapakku, kalau cawan ini boleh berlalu daripadaku, ya biar ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Selain itu Tuhan juga mengajarkan kepada murid-muridnya tentang berdoa. Ya, doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Itu adalah doa yang diajarkan kepada murid-muridnya dan bahkan kepada kita saat ini. Bukan cuma Tuhan Yesus yang berdoa, murid-murid dan para jemaat perdana pun berdoa. Sehingga kehidupan berdoa itu ya kita lakukan sampai hari ini. Doa juga adalah salah satu perlengkapan rohani di dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Ya, kita tahu betul kita ini adalah manusia yang dikelilingi dengan godaan-godaan. Kita manusia yang siap sedia diganggu oleh iblis, dicobai oleh iblis kapanpun dan dimanapun. Jangan kira kita aktif di gereja, jangan kira kita aktif pelayanan, jangan kira kita rajin baca firman, iblis nggak akan mendekati kita. Tidak. Kapanpun ada kesempatan, godaan, cobaan, kita sebagai manusia itu akan datang begitu saja. Nah, kita perlu ada senjata. Kita perlu ada perisai, tameng untuk menghindari godaan-godaan tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan berdoa. Supaya ya kita dilindungi oleh Tuhan. Supaya kita ingat lagi apa sih maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi apa fungsi doa sebetulnya? Yang pertama, supaya kita bisa menggerakkan diri sendiri untuk mencari Tuhan. Kita ini siapa sih tanpa Tuhan? Kita ini bisa apa sih kalau tanpa Tuhan? Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Jadi kita mesti cari, karena Tuhan aja udah memperkenalkan dirinya kepada kita. Lewat karya-karyanya, lewat penciptaannya, lewat Tuhan Yesus Kristus, lewat Roh Kudus. Masa kita nggak mau nyari Tuhan? Lalu yang kedua, kita bisa mempraktikkan iman kita kepada janji-janji Tuhan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yaitu salah satunya Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ia akan selalu ada buat kita. Ia akan memberikan roh penghibur kepada kita kalau kita sedang mengalami duka, kesedihan. Maka jika kita percaya sama Tuhan, kita percaya sama janji-janji Tuhan, maka kita praktikkan iman kita lewat doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, fungsi doa adalah supaya kita bisa menenangkan segala kekhawatiran kita dengan mencurahkan kepada Tuhan. Apa sih yang kita khawatirkan? Ujian. Takut ujian nilainya tidak bagus. Atau takut kehilangan orang yang dikasihi, atau takut khawatir karena
keluarga, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kita khawatir di dunia ini. Maka serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Lalu yang keempat adalah peneguhan bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa mengharapkan hal-hal yang baik. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena apa? Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan apa yang kita butuhkan. Tuhan yang tahu apa yang kita butuhkan. Bukan orang lain, bukan diri sendiri, bukan kuasa-kuasa yang lain. Cuma Tuhan yang tahu dan Tuhan yang bisa melakukan segalanya. Jadi apa sebetulnya tujuan doa, teman-teman? Tujuan doa adalah supaya kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kasih, untuk apa yang akan Tuhan kasih, untuk apa yang belum kita terima, untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pokoknya untuk segala-galanya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan supaya hati kita itu sinkron, sejalan dengan apa maunya Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat, teman-teman. Tuhan itu Maha tahu. Tuhan itu Maha mengerti apa yang kita butuhkan. Sehingga doa itu bukan untuk mengubah Tuhan atau orang lain. Tapi doa itu untuk mengubah kita. Sekali lagi, doa bukan untuk mengubah Tuhan, melakukan apa yang saya mau, atau mengubah orang lain untuk melakukan apa yang saya mau. Tapi untuk mengubah diri kita dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini Kak Devina pernah ngerasa nih kayak gini. Waktu itu Kak Devina masih sekolah gitu ya. Dan Kak Devina punya temen. Temennya ini suka ngomong yang aneh-aneh. Suka ngejelek-jelekin Kak Devina. Ngomong yang buruk-buruk tentang Kak Devina. Rasanya tuh menyebalkan banget kalau nginget-nginget. Kalau ngeliat mukanya aja itu tuh udah males banget. Karena ya Kak Devina sebel. Kenapa dia ngomong kayak gitu padahal enggak gitu ya. Jadi kalau bisa enggak ketemu ya enggak usah ketemu sekalian lah. Karena ya males ngelihat mukanya. Bukannya senang di sekolah ketemu teman-teman, tapi bete gara-gara ketemu sama orang yang sangat nyebelin. Lalu ya Kak Devina berdoa setiap hari sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa ya nggak usah ketemulah sama dia sampai lulus. Aduh males banget ya Tuhan. Kalau mau ketemu ya Tuhan ubahlah supaya dia jadi lebih baik lagi. Supaya dia mengerti. Supaya dia juga nggak ngomongin orang yang buruk-buruk. Atau ya Tuhan, kalau nggak bisa dia berubah, udahlah Tuhan buat dia minta maaf aja. Ketuk hatinya, gerakan hatinya supaya dia minta maaf sama saya. Setiap hari doa Kak Devina kayak gitu. Namanya juga satu sekolahan ya teman-teman, meskipun beda kelas, tapi tetap aja ya pasti bakal ketemu. Satu waktu adalah acara di sekolah. Tiba-tiba guru bilang, ya kelasnya Devina dengan kelasnya si Anu, misalnya namanya ya Anu. Kelasnya si Anu deket, duduknya deketan aja. Lalu di situ Kak Devina, aduh kenapa sih harus duduknya deketan? Kak Devina berdoa lagi, ya Tuhan jangan duduk sama si Anu, jangan sebelah sama Anu, jangan sebelah sama si Anu. Tiba-tiba ada guru, kamu Anu duduk sebelah Devina, dia bilang begitu. Rasanya hati jengkel, rasanya hati sebel. Tapi tiba-tiba Kak Devina ngelihat mukanya. Lalu tiba-tiba si Devina ini mulutnya tersenyum. Kak Devina begitu dengan teman Kak Devina yang
Devina paling tidak suka. Rasanya kaget. Kenapa ini mulut senyum? Kenapa ini malah ngelihat mukanya? Jujur Kak Devina kaget banget ya. Dia nggak berubah. Berubah nggak? Ya enggak, dia begitu-begitu aja. Masih sama aja. Minta maaf nggak? Enggak juga, dia nggak minta maaf. Tetap duduk di sebelah, iya tetap duduk di sebelah. Tapi apa yang berubah? Hati Kak Devina yang berubah. Tuhan lewat doa yang Kak Devina panjatkan mengubah hati Kak Devina. Nggak ada lagi rasa kesel, nggak ada lagi rasa marah, nggak ada lagi rasa bete. Semua luntur begitu aja. Sampai Kak Devina bisa lihat mukanya, sampai Kak Devina bisa tersenyum sama dia. Lihat ya, doa Kak Devina itu bukan mengubah dia, tapi yang mengubah Kak Devina sendiri. Nah mungkin seringkali teman-teman kita itu fokus sama diri sendiri. Fokus sama apa yang kita mau. Fokus sama kebutuhan kita di saat ini. Fokus sama apa yang sudah kita lakukan. Padahal harusnya fokus doa kita adalah Tuhan. Bukan aku, dan aku. Kalau kita baca di dalam ayat Alkitab kita, ini kan diceritakan Tuhan Yesus bilang tentang satu perumpamaan. Ada 2 orang yang berdoa sama Tuhan. Perumpamaan yang pertama dibilang siapa? Orang Farisi. Orang Farisi ini berdoa sama Tuhan. Nah, dia berdoa apa? Dia berdoa di ayat 11 katanya, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bukan seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 10 dari penghasilanku. Lihat ya, ini fokusnya sama diriku, tentang aku begini dan begitu, aku begitu dan begini dan lain sebagainya tentang aku. Sedangkan yang kedua adalah pemungut cukai. Dia berdoa apa sama Tuhan? Dia sadar kesalahannya, dia tahu kesalahannya dan dia minta diampuni sama Tuhan. Dia berdoa dengan rendah hati. Dia akui kesalahannya. Jadi fokusnya bukan kepada dirinya sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Karena dia tahu dia tidak melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia rasa bersalah kepada Tuhan dan dia mohon ampun kepada Tuhan. Lalu apa kata Yesus? Doa yang mana yang dibenarkan oleh Tuhan? Apakah doa orang Farisi atau doa pemungut cukai? Doa pemungut cukai, karena dia berdoa dari kerendahan hatinya. Dia mau supaya dia diampuni oleh Tuhan. Nah ini juga doa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan emang bilang di dalam Injil Matius, kalau memohon, ya maka cari, minta, ketuk. Tapi jangan lupa ada ayat di bawahnya yang bilang bahwa kita bukan hanya diminta oleh Tuhan untuk minta, cari, dan ketuk, tapi juga untuk menyerahkan seluruh permohonan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan akan kasih yang terbaik buat kita. Yang meminta kepada Tuhan, bukan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Sebab doa adalah bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan Tuhan untuk kita manusia, bukan untuk puaskan saya, bukan untuk menyenangkan saya, tidak. Doa bukan seperti itu. Makanya sikap doa yang baik datang dari kerendahan hati kita. Lukas 18 ayat 14 bilang, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sikap doa yang baik datangnya dari kerendahan hati. Karena
kerendahan hati adalah dasar doa. Nah, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sangat baik, sangat mengerti betul apa yang kita perlukan. Kenapa? Ya karena sebetulnya ya kita nggak tahu apa yang harusnya kita doakan. Jangan-jangan salah, jangan-jangan pada saat saya minta ini, ya ini malah mencelakakan saya atau orang lain gitu ya. Karena pemikiran kita itu pendek, berbeda dengan pemikiran Tuhan yang panjang. Tuhan itu bukan memikirkan kita seorang, tapi Tuhan itu memikirkan semesta. Tidak hanya ya, kamu yang Tuhan pikirkan, tidak hanya Kak Devina yang Tuhan pikirkan, tidak hanya orang tua kita yang Tuhan pikirkan, tidak hanya teman-teman kita yang Tuhan pikirkan. Bahkan ada orang yang tidak kita kenal, ada orang di belahan dunia yang lain yang Tuhan perhatikan. Nah, kalau Tuhan misalnya ya kasih kesempatan kita pada saat ini, kalian diberikan satu kesempatan, satu orang, ya apapun itu saya kabulkan. Ya mungkin kalau Tuhan bilang kayak gitu, Tuhan pusing kali ya. Karena ya kita berdoa satu orang, berdoanya 100. Kalau 100 orang berdoanya udah 10.000 gitu ya. Aduh mateng deh kata Tuhan. Yang satu minta jangan hujan karena nggak suka suasananya bikin galau. Yang satu lagi minta hujan karena ya dia pengen supaya ngecil pas hujan-hujan gitu ya. Pusing Tuhan karena ribet kita manusia. Makanya sekali lagi kalau kita berdoa, kita serahkan doa kita sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu. Biar Tuhan yang jawab doa kita. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Alkitab teman-teman, ada jawaban doa Tuhan itu ada berbagai macam. Yang pertama iya. Kalau kita baca di Yakobus 5 ayat 17-18 itu tentang Elia begitu ya. Lalu ada iya tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contohnya Bapak Abraham begitu ya. Lalu ada juga yang tidak. Kata Tuhan tidak. Yaitu ada Daud, Paulus, gitu ya, tokoh Alkitabnya. Lalu tunggu, itu ada Simeon dan Hana. Jadi teman-teman tinggal kita yang mau menerima kehendak Tuhan dengan penuh rasa syukur, kasih kepada Allah, iman, pengharapan, dan ketaatan atau tidak. Karena Tuhan pasti dengarkan setiap doa kita. Dan Tuhan pasti jawab setiap doa kita. Dan Tuhan mau kita menyerahkan kehidupan kita, kita menyerahkan diri kita seluruhnya kepada Tuhan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Doa akan memantapkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk berserah kepadamu melalui doa-doa yang kami panjatkan. Ajarlah kami untuk selalu berdoa dan menyandarkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa kepada anak-anak remaja di GKI Jati Bening. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hal yang mereka lakukan, berikan kesehatan, berikan juga keluarga mereka kesehatan dan berkat yang melimpah-limpah. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, kami berdoa untuk setiap kekhawatiran yang dialami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Tuhan, kiranya Engkau memberikan peneguhan iman kepada mereka, agar mereka juga boleh menjalani hari-hari dengan penuh pengharapan hanya kepadamu saja. Juga biarlah teman-teman kami rendah hati menerima apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan anak-anak remaja di GKI Jati Bening. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, bahkan mungkin kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memulihkan setiap kami melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar kami pun boleh pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa
Untuk GKI Jati Bening, Tuhan kiranya Engkau memberikan berkat-Mu, kiranya GKI Jati Bening boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini untuk memancarkan apa yang Engkau kehendaki untuk mencerminkan kasih-Mu di dunia ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin agar mereka pun boleh memberikan keputusan-keputusan yang baik bagi warga negara Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan. Amin. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari ya. Oh iya, kita akan memberikan persembahan karena kita masih beribadah secara online. Teman-teman bisa menyerahkan ke pastori atau lewat orang tua masing-masing. Sebelum kita menutup ibadah, kita angkat pujian buat Tuhan, Hai Bangkit Bagi Yesus. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir ibadah nih. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.